Yo, assalamualaikum lur. Balik mana aku, remaja kampung. Kali ini kita akan bongkar kembali trik visual effect dari film Ngelak Part 2. Oke, timbangan kesuwen, langsung ngenang tutorialnya. Yo! Oke, sekarang kita sudah di After Effects. Langkah pertama kita import dulu videonya, oke? Oke, setelah itu kita klik dan drag ke sini. Ya, kira-kira di sini kita tekan B pada keyboard. Lalu kira-kira di sini kita tekan N pada keyboard. Lalu klik kanan, trim come to work area. Oke, selanjutnya kita buat efek cahayanya ya, kontrasnya dengan cara klik kanan, new, adjustment layer. Lalu di sini kita klikkan brightness dan kontras ya. Ini kita klik dan drag ke sini. Lalu di sini kita cari efek ya, ketik E pada keyboard. Lalu di sini kita klik. Nah, ini di sini 0 dulu ya. Lalu pas bagian ini dia menjadi gelap karena muncul listriknya gitu. Oke, langsung aja kita buat minus 83 dan 69. Oke lur, berikutnya kita buat petirnya ya, geledeknya gitu, dengan cara klik kanan di sini, new, solid, dan terserah warnanya, lalu oke. Dan di sini kita ketikkan ini, advanced lightning, advanced lightning, wis bola. Kita klik drag ke sini. Nah, kira-kira kayak gini. Oke, selanjutnya ini ya, expert settingnya kita atur, kira-kira jadi kayak gini, 74, lalu di sini 100. Dan di sini juga 100. Nah, lalu ini diatur aja ya. Nah, karena ini munculnya di atas botol, jadi pusat awalnya itu di botol, ditutup botolnya gitu. Coba kita pasin sama timingnya. Nah, di situ ya. Maunya di sini langsung keluar gitu petirnya. Nah, ini diklik, diarahin ke sini, terus ini digeser aja sejauh mungkin. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, berikutnya ini kita ganti menjadi strike. Lalu di sini kita ketikkan E efek ya. Dibuka efeknya. Lalu pada bagian ini ya, conductivity state ya. Kita ketikkan Alt di sini di time watch-nya. Lalu kita tuliskan time, lalu bintang dan 2. Nah, nanti dia gerak sendiri kayak gitu ya. Oke, setelah itu kita animasiin pergerakannya. Kita ikutin gerakan ini, tutup botolnya ini nanti ke kanan atau ke kiri gitu ya lur. Nah, langsung aja pada bagian ini kita klik efeknya. Lalu kita keyframe kan origin dan direction ini. Nah, udah deh, tinggal ikutin frame per frame-nya. Ini dibuat kanan kiri gitu ya atasnya ya, supaya kelihatan gerak gitu, nggak diem aja. Nah, oke, kira-kira hasilnya kayak gini. Nah, untuk pasinnya ya, pada bagian ini, di sini. Nah, ini kita buat keyframe lagi. Ini sini, lalu ini di sini. Lalu pada detik sekian, nah dia keluar seperti itu ya. Oke lur, berikutnya kita atur glow-nya ya. Caranya di core setting ini ya. Kita atur ini core radiusnya dengan klik Alt pada time watch ini. Lalu ketikkan wiggle 5,0. Lalu ini warnanya kita atur menjadi 88
C0FF. Oke. Nah, berikutnya pada bagian glow setting ini ya. Nah, ini kita atur menjadi 0. Nah, selebihnya biarin aja kayak gitu. Oke lur, berikutnya kita berikan efek glow ya. Nah, kita bisa cari di video copilot ya. Nah, nanti aku kasihkan linknya di deskripsi, oke? Nah, kita pilih yang lightsaber, kita klik dan drag ke sini. Oke, berikutnya kita edit ya, ini ya, missing cyber glow-nya. Kita ganti warnanya menjadi 48B4FF. Oke. Lalu berikutnya bagian mode ini ya, normal ini kita ganti menjadi add. Oke, lalu selebihnya bisa kalian atur sendiri ya, sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Mungkin pada bagian forkingnya ini kita buat menjadi 50. Nah, hasilnya dia lebih lebih banyak ya cabang-cabangnya seperti itu. Berikutnya sebagai variasi aja ya, aku pengen di sini ada petirnya ke bawah gitu, bercabang ke bawah. Nah, caranya ini kita tinggal duplikat aja, Ctrl D. Oke, lalu di bagian advance lightning-nya ya, origin dan direction-nya ini kita atur keyframe-nya. Oke, selanjutnya pada bagian expert setting ya. Nah, ini kita buat 99. Lalu di sini menjadi 46. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, ini mungkin kalian bisa lebih baik lagi dari ini ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada mist ya. Ada cahaya di sini ya. Kita potong aja ini ke bagian ini. Nah, gitu. Mungkin ini terlalu jauh, bisa kalian edit sendiri. Oke, kira-kira hasilnya kayak gini ya lur. Oke lur, berikutnya kita kasih efek listrik di badannya ya. Caranya gampang banget, kita import dulu efeknya ini. Ini aku buat sendiri, tapi teman-teman nggak usah capek-capek buat ya. Sudah aku siapin linknya ada di deskripsi, oke? Kita klik ini, kita rapiin dulu aja. Ya, buat sendirinya gimana? Ya, salah satunya ini aku buat pakai pen tool, lalu aku kasih turbulent displace gitu ya, supaya dia gerak-gerak kayak gini. Nah, lalu yang flare-nya sendiri, nah ini aku pakai dari video copilot juga, yaitu optical flare ya. Lalu aku render backgroundnya menjadi transparan. Oke, sebelumnya itu kita tracking dulu bagian botolnya ini. Caranya gampang banget. Ini kita hilangin dulu ya. Nah, ini kita klik kanan, new. Kita buat null object. Nah, lalu pada bagian videonya ini kita tracking. Kita cari tracking, lalu kita pilih track motion. Kalau nggak ada di sini kita cari di window, lalu centang nih ya tracker. Nah, kita klik track motion. Nah, ini kita atur, taruh di tutup botolnya. Oke, berikutnya ini edit targetnya ya. Kita pilih yang 01. Oke, lalu kita analyze. Oke, jika udah kayak gini, sudah ke tracking semua, kita pilih apply. Lalu kita oke. Oke, berikutnya kita kasih efeknya ya, efek listriknya tadi ini ke badannya, kira-kira kayak gini. Kita atur scale-nya, lalu rotasinya. Ini bebas ya, sekreatif kalian. Lalu kalau sudah kayak gini, ini ya icon apa ini? Obat nyamuk ya. Anggap aja ini obat nyamuk, kita klik drag ke 01 ya. Oke, nah kayak gitu lur. Nah, dia ngikutin toh ya. Lalu setelah itu ini kita ganti screen. Nah, buat sebanyaknya ya. Caranya kayak tadi, oke? Ini kita cepetin aja. Mungkin bisa kalian potong-potong ya, sesuaikan durasinya mungkin biar gak terlalu lama, atau pergantiannya bisa lebih cepat gitu ya.
Oke lur, hasilnya kira-kira kayak gini. Nah, ini kalian atur sendiri ya di timelinenya ini, sekreatif kalian, oke? Ini kita duplikat dulu aja null objeknya. Nah, ini kita lihat ini 201 ya, berarti dia di layer 201. Kita pilih semua lightningnya. Lalu tekan Ctrl Shift C. Nah, kita kasih nama listrik. Oke. Nah, dia tetap motion soalnya di dalamnya ini kita buka ya. Nah, di dalam ini ada null object, dia tetap bergerak ya. Oke, lalu bagian ininya modenya kita ganti normal aja. Nah, di luarnya ini modenya kita ganti menjadi add. Lalu ini kita kasih motion blur, dan yang ini ya efek listriknya ini apa, petir, geledek, kita ganti nama ya, geledek. Apa ini geledek? Nah, kita kasih motion blur juga ya, mungkin kalian bisa lebih rapi lagi ya. Oke, berikutnya ini listriknya kita duplikat, Ctrl D, lalu kita kasih face blur ya. Nah, kita ganti menjadi 20, dan di sini kita ganti menjadi screen. Oke, ini adjustment layernya kita taruh yang paling atas. Nah, lalu ini flare-nya kita klik dan drag ke sini. Nah, ini dia ya. Lalu modenya kita ganti menjadi screen. Nah, kita pasin di sini. Kita gedein. Lalu untuk positioningnya ya, kita ikutin aja ini. Kita cari efek advance lightning ya, bagian originnya ya. Nah, ini kita atur position. Kita klik alt pada time watch ini. Nah, ini ada apa? Kita sebut obat nyamuk. Kita klik dan drag ke origin. Nah, dia otomatis ngikutin lur. Nah, sip kan? Mantep toh. Nah, lalu di sini mainkan opacity ya. Mainin opacity. Tekan T, kita key. Lalu di sini 100, kita ini buat 0. Nah, kayak gitu ya. Ya, mungkin kalian bisa lebih rapi lagi ya di rumah. Oke, berikutnya di bagian listrik yang di badannya ini kita kasih flare juga ya. Nah, misalnya di sini nanti ada flare-nya gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita masuk aja ke bagian listrik. Nah, lalu di bagian ini kita klik dan drag aja flare-nya ke sini. Nah, ini supaya gak bingung, kita ganti warnanya ya, misalnya pink. Kita klik drag ke bagian ujungnya. Nah, lalu ini dibiarin 1, 2. Nah, kita lihat di mana ujungnya ini berakhir ya. Kalau misalnya lebih kayak gini ya nggak usah ditambahin, nggak apa-apa. Nah, ini tapi tetap kita kasihkan null object. Oh sorry, lupa lagi ya kan. Nah, ini kita duplikat dulu nullnya. Nah, ini biarin dia ikutin layer kedua. Tapi yang untuk flare-nya kita ikutin yang null layer ke 1. Kita klik drag ini obat nyamuknya ke sini. Nah, otomatis dia sudah ngikut ya tuh ya kan. Oke, langkah berikutnya sama ya, tinggal kita duplikat aja ini flare-nya, Ctrl D, lalu taruh di layar atasnya. Nah, ini kan kelihatan nih akhirnya di mana. Nah, baru deh ini kita duplikat lagi. Lalu kita hitung 1, 2. Nah, dia berakhir di situ. Kita ini geser ke sini, lalu ini taruh di sini. Nah, kira-kira sini kayak gini. Ulangi ke layer-layer berikutnya, oke? Oke lur, kira-kira hasilnya kayak gini ya.
Oke, berikutnya kita pre-compose lagi, tapi bagian fillernya aja. Kita klik 01 ini, terus kita seleksi semua yang layer flare ya. Lalu tekan Ctrl Shift C. Kita kasih nama flare. Oke. Nah, ini ya kita ganti warna pink. Lalu kita cut, Ctrl X. Kita cut, kita taruh di sini. Nah, kira-kira ini hasilnya. Lalu berikutnya kita ganti ini menjadi screen. Kira-kira hasilnya kayak gini. Ya, kalian pasti bisa lebih rapi kok dari ini, oke? Oke, yang terakhir kita buat cahaya di badannya ya. Jadi seolah-olah listriknya ini mantul ke badannya. Caranya langsung aja kita buat, klik kanan New Adjustment Layer. Nah, ini kita masking di bagian badan aktornya ini. Nah, misalnya kayak gini. Lalu kita kasih efek namanya exposure. Klik drag ke sini. Oke, berikutnya kita ganti exposure-nya menjadi 1,0. Lalu, nah berikutnya kita kasih apa ya? Photo filter, kalau nggak salah. Oh ya bener, photo filter. Nah, lalu ini kita pilih menjadi LBB. Oke, berikutnya kita ganti menjadi 92%. Lalu ini warnanya kita ganti. Oh sorry. Oh, ini bukan LBB ya, ini custom ya. Sorry, lupa lagi. Oke. Nah, lalu di sini kita ganti warnanya menjadi 94 DFFF. Nah, lalu oke. Nah, lalu di bagian ini apa adjustmentnya, kita masking ya. Maskingnya kita atur, ketik M ya, M masking. Lalu di sini feedernya kita ganti menjadi 30. Lalu mesh ekspansinya ini jadi 3. Nah, kira-kira kayak ginilah hasilnya. Oke, berikutnya modenya ini kita ganti menjadi screen. Lalu di bagian opacity kita atur ya. Kita tekan T pada keyboard. Nah, lalu di sini kita tekan Alt keyboard, lalu ini time watch-nya kita klik. Lalu kasih tulisan apa ini? Random. Lalu tutup kurung 100,40. Nah, kayak gini ya. Nanti dia random gitu, dia kedip-kedip gitu ya. Nah, kayak gitu. Mungkin kalian bisa lebih rapi lagi, oke? Oke, yang jelas sebelumnya ini nggak ada ya. Jadi kosong dulu, baru waktu ada listriknya, baru ada cahayanya. Timingnya gitulah istilahnya. Nah, ini kita potong di sini. Nah, coba kita play. Nah, ini kan ada yang offside nih ya, ada yang keluar batas. Nah, kita aturnya di mana? Kita aturnya di masking. Nah, mesh pad ini kita keyframe, lalu kita cari detik sekian misalnya. Nah, ini kita atur. Nah, tapi jangan lupa di keyframe dulu tadi ya, supaya dia otomatis membuat keyframe yang baru. Oke, kira-kira kayak gini hasilnya. Oke, yang terakhir, ini yang terakhir lagi ya. Nah, ini kita duplikat aja. Lalu bagian meshnya kita hapus. Meshnya kita hapus. Nah, ini kita hilangin dulu matanya. Nah, kita buat cahaya di sini. Kayak glowing gitu ya. Contoh aja ya. Mungkin kalian bisa lebih rapi nanti. Nah, lalu pada bagian feedernya kita atur lagi, kita samakan aja feedernya. Oh jangan. Kita buat lebih realistis ya feedernya. Nah, kita sesuaikan aja.
Lalu opacity-nya sudah tetap ya, tetap ada grids-nya kayak gini, randomnya. Lalu tapi bagian opacity ini kita ganti, ini jangan 100 intensitasnya, kita buat jadi 70. Nah ini kita buat normal ya, lebih bagus dibuat normal. Bisa kalian coba-coba aja ya, gak usah takut, gak usah ragu ataupun bimbang. Oke, kira-kira kayak gini hasilnya ya. Semoga teman-teman bisa lebih rapi lagi. Oke lur, itu mang tutorialnya. Semoga bermanfaat dan terus berkarya. Oke, suun.